Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke, pada pertemuan kita kali ini Bu Rita akan menjelaskan tentang perkalian aljabar dan bagaimana cara kita menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar. Jadi nanti kita akan membahas tentang bagaimana jika variabel X dikalikan dengan variabel Y. Bagaimana jika bentuk aljabarnya pecahan. Jadi jangan sampai kalian belum menyiapkan buku catatan dan pulpennya. Dan saksikan terus videonya sampai akhir ya. Selamat belajar. Perkalian aljabar. Perkalian aljabar yang perlu kalian pahami adalah koefisien dikalikan dengan koefisien, variabel dikalikan dengan variabel. Jadi nanti ketika 2X dikalikan dengan 3Y, maka hasilnya akan menjadi 2 dikali 3, 6, lalu X dikali Y, XY. Jadi hasilnya adalah 6XY. Oke, sama seperti waktu kalian penjumlahan dan pengurangan. Yang dijumlah dalam aljabar atau yang dikurangi dalam aljabar hanya koefisiennya saja. Tapi pada perkalian, karena variabelnya boleh beda, jadi yang membedakan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian adalah jika penjumlahan dan pengurangan kalian harus dengan yang sejenis. Masih ingat? Tuh. Tapi ketika di perkalian, walaupun variabelnya berbeda tetap bisa dikali. Hanya yang perlu diingat adalah koefisien dengan koefisien, angka dengan angka, variabel dengan variabel, atau huruf dengan huruf juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika variabelnya sama, apakah variabelnya bertambah jadi XX atau YY. Oke, tetap saksikan videonya di next slide. Jika yang dikali variabelnya sama, apa yang harus kita lakukan? Kalian ingat lagi bab pertama yang tentang perpangkatan. Apabila sebuah bilangan, misalkan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4, maka pangkatnya ditambah menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Masih ingat kan? Nah, begitu pula dengan aljabar. Jadi apabila nanti ada X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 5, seperti pada layar kalian, maka hasilnya akan menjadi X pangkat 3 ditambah 5 sama dengan X pangkat 8. Oke? Lalu bagaimana Bu jika dia berbentuk pembagian atau pecahan? Misalkan 6X pangkat 4 per 2X. Berapa hasilnya? Ingat, koefisien dengan koefisien, variabel dibagi dengan variabel, maka X pangkat 4 dibagi X. Ingat, kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurang. Jadi X pangkat 4 dikurang, jika pangkatnya tidak ditulis berarti biasa 1. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan X pangkat 3. Hasilnya adalah 3X pangkat 3. Sudah bisa? Oke. Setelah ini, Bu Rita akan buat video tentang bagaimana cara menyelesaikan perkalian aljabar serta menyederhanakannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian aljabar. Syaratnya, kalian mengalihkan aljabar adalah yang perlu kalian ingat, koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Jadi kita misalkan ada contoh 2X
kita kalikan dengan 3Y. Bentuk untuk perkaliannya bisa dengan kurung atau juga nanti bisa dengan tanda titik. Jadi bisa nanti kita kurung seperti ini, atau bisa juga kita buat seperti 2X titik 3Y. Ini maksudnya adalah sama, yaitu dikalikan. Oke, ketika kita akan mengalihkan aljabar, maka yang perlu kita kali adalah koefisien dengan koefisien, atau angka dengan angka. Maka 2 dikali 3 sama dengan, benar, 6. Kemudian variabel bertemu dengan variabel. Oke, huruf bertemu dengan huruf. X dikalikan Y, maka hasilnya adalah XY. Jadi hasil dari 2X dikali 3Y hasilnya adalah 6XY. Sudah bisa? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Oke, kita ini contoh yang pertama ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Misalkan saya punya di sini ada 3A dikalikan dengan B ditambah 2 sama dengan, oke, 3A dikali B ditambah 2. Jika di dalam kurungnya terdapat operasi matematika, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, maka yang harus kalian lakukan adalah dikalikan satu-satu. Jadi yang pertama adalah 3A dikalikan dengan B terlebih dahulu. Ayo, berapa 3A kali B? Koefisien dengan koefisien. Kalau tidak ditulis berarti koefisiennya 1. Maka 3 kali 1, 3. Lalu variabel dengan variabel. A kali B, AB. Betul. Selanjutnya kita kalikan juga dengan 2. Ingat, di dalam matematika kita harus berlaku adil. Jadi apabila yang depan kita kali variabel A dengan B-nya, yang belakang kawannya juga harus ikut dikalikan. Tandanya apa, Bu? Lihat tandanya. Di sini positif, di sini positif. Perkalian positif kali positif hasilnya positif. 3A kali 2. Bu, 2-nya nggak punya variabel, tidak punya variabel. Ya sudah, berarti yang kita kalikan hanya 3 kali 2, 6, A-nya tetap. Jadi, jika tidak ada temannya, variabel A juga tetap ditulis 6A. Oke? Jelas? Jelas ya? Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, saya punya di sini 3X dikalikan 2X dibagikan dengan X. Wow, banyak sekali, Bu, operasinya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Oke, kita kalikan dulu bagian yang atas, baru setelah itu kita sederhanakan dengan membagi dengan yang bagian bawah. Koefisien dengan koefisien. 3 kali 2, 6. Benar ya? Sekarang variabelnya sama, Bu, sama-sama X. Apa yang harus kita lakukan jika variabelnya sama? Yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali di bab pertama kita, yaitu pangkat positif. Benar. Ketika di sini pangkat berapa? 1. Kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1. Di sini 1. Jadi berapa pangkat X-nya? Iya, benar. Berarti kalau pangkat dikali pangkat hasilnya kita tambah. Jadi di sini 1, di sini 1. Maka X jadi 1 ditambah 1.
per X yang di bawah juga pangkat 1. Sudah? Kalau sudah, sama dengan 6X pangkat 1 tambah 1. Iya, 2 dibagi X pangkat 1. Kalau dikali tadi pangkatnya kita tambah, ketika dia dibagi, maka pangkatnya kita kurang. Benar. Kalau tidak ditulis koefisiennya berarti 1. Jangan sampai lupa ya. Bukan 0, tapi 1. 6 bagi 1, 6. X dibagi berarti dikurang. Jadi 6X pangkat 2 dikurang 1, 1. Oke. Untuk contoh soal selanjutnya, nomor 4 ya. Jika nanti keduanya terdapat 2 suku. Ini 2 suku ya. Yang pertama 2 suku, yang kedua 2 suku. Bagaimana cara mengalihkannya? Cara mengalihkannya adalah dengan mengalihkan masing-masing sukunya sampai tidak ada yang terlewat. Oke, kita coba dulu. Kita mulai dari yang depan dengan depan. Jadi langkah pertama adalah kalian kalikan depan dengan depan. Depan kali depan, maka X kali Y. Benar, X, Y. Kemudian setelah depan kali depan, kalian kalikan depan dengan belakang. Jadi depan, belakang. X kali 3. Positif kali positif? Ya, positif 3X. Depan, belakang. Lalu belakang ke depan. 2 kali Y. Positif kali positif, 2 kali Y, 2Y. Kemudian depan, belakang, depan, terakhir. Betul sekali. Belakang kali belakang. 2 kali 3, 6. Jangan lupa kalian kasih tandanya positif atau negatif. Jangan sampai kalian tulis hanya XY, 3X, 2Y, 6. Karena bentuk aljabar harus lengkap. Jadi tanda operasinya tidak boleh kalian lupa tulis, ya. Kemudian kita coba yang kelima. Sekarang saya mau coba apabila variabelnya sama, X dengan X. Oke, langkah pertama yang mana dulu? Depan kali depan. 2 dikali, tidak ditulis berarti 1. 2 kali 1, 2. X pangkat 1 dikali X pangkat 1. X pangkat 1 ditambah 1 kan? 1 tambah 1 berarti 2. Benar. Lalu depan sudah. Sekarang kita depan ke belakang. 2 kali 5. Positif, negatif? Positif. 10. X-nya karena variabelnya cuma 1, 5 tidak punya, maka X kita tulis lagi. Benar? Selanjutnya, depan, belakang, belakang, depan. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena di sini ada tanda negatif. Negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Betul. 1 kali 1 berarti negatif 1X. Satunya boleh kalian tulis atau boleh kalian tulis juga X saja. Oke? Belakang depan, terakhir adalah belakang belakang. Ingat tandanya negatif. Negatif kali positif. Negatif 1 kali 5, 5. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena masih ada variabel yang sejenis, sukunya yang sejenis. Jadi kalau masih ada suku yang sejenis, harus kita sederhanakan lagi menjadi 2x kuadrat. Punya temen nggak variabel x kuadratnya? Tidak, berarti ditulis ulang. Kemudian 10x dikurang 1x. Koefisiennya kita kurang, 10 kurang 1,
Iya, 9. X-nya tetap. Selanjutnya dikurang konstantanya 5. Dikurang 5. Selesai. Oke. Tahu dari mana kita bentuk aljabarnya sudah sederhana? Taunya apabila sudah tidak ada lagi suku yang sejenis. Jadi suku-suku yang sejenisnya sudah dioperasikan. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya nanti kita masuk ke menyederhanakan aljabar yang berbentuk pecahan. Sederhanakan bentuk aljabar. Di sini saya punya contoh yang pertama. Oke, saya punya 4x² Y dibagi atau per 2xy. Berapa hasilnya? Yang perlu kita ingat, koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Variabel yang bisa menjadi satu adalah variabel yang sejenis, yang sama. Yang beda ditulis ulang. Oke. Sekarang kita lihat 4 dibagi 2. Iya, 2. Lalu X pangkat 2 di sini X pangkat 1. Maka X-nya pangkat, kalau dibagi atau pecahan maka pangkatnya dikurang. Jadi 2 dikurang 1. Kemudian Y-nya Y pangkat 1 dikurang Y pangkat 1. Maka 1 dikurang 1. Berapa hasilnya? 2x pangkat 1 ya. 2 kurang 1, 1. Y jadi pangkat 0. Y pangkat 0 berapa? Semua yang di pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi sama seperti 2x dikali 1 sama dengan 2x. Atau Y-nya sudah habis dan tidak usah ditulis lagi. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Misalkan ada 2x Y pangkat 2 Z. Oke, ada 3 variabel. Sekarang di bawah kita tulis ada 6 X pangkat 2 Y Z. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita lihat. Kalau yang di atas tidak ada sisa yang di bawah. Kenapa? Karena semua yang di atas lebih besar pangkatnya dan lebih besar nilainya daripada yang di bawah. Tapi ketika nomor 2, koefisiennya saja sudah lebih besar yang di bawah. Benar? Yang di atas 2, yang di bawah 6. Maka kita buat bentuknya dalam bentuk pecahan, masih dalam bentuk per. Kenapa? Karena pasti nanti akan ada sisa untuk yang di bawah. Oke. Menyederhanakan berarti kita lihat 2, 6. Bu, 2 dibagi 6. Desimal. Jangan pernah bicarakan desimal ketika kita tidak sedang dalam belajar pecahan desimal. Jadi, biarkan dia tetap menjadi bentuk pecahan. Lalu bagaimana, Bu? Kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Kita bagi menjadi, bisakah dibagi sama-sama 2? Bisa. Maka 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Bisa? Sudah selesai koefisiennya. Sekarang kita lihat variabel yang pertama, yaitu variabel X. X pangkat 1 di atas, X pangkat 2 di bawah. Sisa X pangkat berapa? X pangkat 1, Bu. Kan 1 sama 2, Bu. Iya, sisa X pangkat 1-nya di atas atau di bawah? Karena X pangkat 2-nya yang lebih besar ada di bawah, ya kan? Maka sisanya akan ada di bawah juga. Jadi, X pangkat 1 per X pangkat 2 adalah X pangkat 1 di bawah.
sisanya. Kenapa? Karena yang lebih besar adanya di bawah. Oke, sekarang kita lihat yang Y. Variabel berikutnya, variabel Y. 2 pangkat Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1. Sisa berapa? 2 dikurang 1, 1 juga. Tapi di atas, bukan di bawah. Kenapa? Karena yang paling besar adanya di atas. Maka sisanya juga di atas. Ketika yang Z, karena sama-sama pangkat 1, berarti sudah 0. Jadi tidak usah kita tulis lagi. Jadi hasilnya adalah 1Y per 3X. Atau boleh juga kalian tulis Y per 3X saja. Selesai. Itu namanya menyederhanakan bentuk aljabar. Yang dimaksud menyederhanakan adalah kita satukan variabel yang sejenis sehingga tidak ada lagi bentuk variabel yang sejenis. Oke, sekarang saatnya kalian berlatih. Selamat berlatih ya. Dan jangan lupa minggu ini adalah minggu Bulita merekap tugas. Setelah ini kalian akan diberi link Quizizz untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan dengan baik pada link tersebut. Oke, selamat mencoba.